Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar masih dalam tema 1, subtema 1 dan pembelajaran 5 untuk kelas 6. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah MUPEL IPS. Dan yang kedua adalah MUPEL SBDP. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan pada pagi hari ini. Nah, di sini kalian dapat melihat tampilan peta dari beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini tergabung dalam organisasi ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak antara 29 derajat lintang utara sampai dengan 12 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Berikut batas-batas wilayah negara Asia Tenggara. Nah, kalian dapat melihat di sini di sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Samudra Pasifik. Nah, jadi sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok, Taiwan, dan Samudra Pasifik. Nah, coba kita lihat dari tampilan Google Earth berikut ini. Nah, sini sudah Pak Guru tampilkan beserta garis lintang dan garis bujurnya. Tadi sebelah utara 29 derajat lintang utara. 29 derajat lintang utara. Nah, berarti ini berada di ini sedang proses ya. Nah, ini 24, 26. Nah, jadi di sekitar sini ya, 29 derajat. Nah, di wilayah utara itu berbatasan dengan yang pertama adalah Republik Rakyat Tiongkok di bagian sini. Ini Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian Taiwan. Taiwan itu berada di sekitar sini ya, Taiwan. Kemudian juga Samudra Pasifik. Samudra Pasifik ini yang di sini. Ini adalah batas sebelah utara. Terus selanjutnya sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, Samudra Hindia, dan Laut Arafuru di sebelah selatan. Mari kita lihat di sebelah selatan. Di sebelah selatan tadi berbatasan dengan benua Australia. Nah, di sini benua Australia. Ini batas sebelah selatan. Kemudian Samudra Hindia ini, Samudra Hindia. Selanjutnya adalah Laut Arafuru. Nah, ini di sini Laut Arafuru di sebelah selatan Pulau Papua ya. Terus berikutnya di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Nah, ini ya, Papua Nugini. Saya hilangkan garis isinya supaya jelas dan lebih ringan. Nah, ini Papua Nugini. Daerah sini berada di Pulau Papua.
dan juga Samudra Pasifik. Samudra Pasifik adalah ini Samudra Pasifik yang sangat luas sekali. Ini batas di sebelah timur. Berikutnya adalah sebelah barat, berbatasan dengan India, Bangladesh, dan Samudra Hindia. Sebelah barat. Sebelah barat ini berbatasan dengan India. Ini India. Kemudian Bangladesh di sini. Kemudian Samudra Hindia. Ya. Ini batas-batasnya. Daratan di Asia Tenggara dibagi menjadi dua, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan gugusan kepulauan. Semenanjung itu adalah daratan yang menjorok ke lautan atau ke samudra. Ini semenanjung ya. Semenanjung. Dan gugusan kepulauan. Gugusan kepulauan itu terdiri dari banyak pulau seperti Filipina, Indonesia. Itu tersusun dari banyak pulau. Negara ASEAN yang berada di daerah semenanjung antara lain adalah Myanmar. Nah, ini Myanmar, daerah sini. Ya, kita zoom. Myanmar ini berada di semenanjung. Kemudian Thailand di sini. Kemudian Laos. Terus selanjutnya Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Nah, ini kemarin sudah lihat bersama ya, ini Malaysia bagian barat. Sementara itu negara ASEAN yang berupa kepulauan antara lain adalah Filipina. Nah, ini Filipina berupa kepulauan ya, terdiri dari banyak pulau. Kemudian Indonesia, jelas Indonesia beribu-ribu pulau. Terus selanjutnya Malaysia bagian timur. Malaysia bagian timur di sini. Ini Sarawak ya. Di sini ada gugusan pulau-pulau kecil milik dari Malaysia. Kemudian Singapura. Singapura negaranya kecil sekali ya ini. Nah, ini terdiri dari pulauan. Terus selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Nah, kemarin Brunei Darussalam dikelilingi oleh Malaysia. Nah, ini Brunei Darussalam. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udara panas. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Kondisi tersebut membuat negara-negara ASEAN mempunyai sumber daya alam yang banyak. Ya. Jadi iklimnya di negara ASEAN itu beriklim tropis, apalagi yang terletak dekat dengan garis khatulistiwa. Maka iklimnya tropis. Ini garis khatulistiwa. Daerah sini beriklim tropis. Tadi yang subtropis hanya negara Myanmar. Hanya Myanmar di sini karena sudah agak ke utara ya, beriklim subtropis. Nah, selanjutnya setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Seperti contoh misal di Indonesia, kalian dapat lihat di sini di Indonesia ya. Di Indonesia itu dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet.
dataran rendah seperti di Pulau Jawa bagian selatan. Ya, ini banyak dataran rendah. Ini banyak sekali untuk pertanian. Ya, ini sawah-sawah membentang luas. Potensi hutan di Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Ada pula getah yang dihasilkan dari pohon karet. Perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya. Nah, perairan di Indonesia itu sangat luas, sehingga sangat berpotensi untuk menghasilkan ikan yang sangat banyak ya. Diambil hasil lautnya. Hasil laut seperti ikan, rumput laut, dan garam. Nah, dapat Pak Guru berikan informasi, di Kebumen sekarang juga ada lahan atau petani pembuat garam. Nah, letaknya di mana? Letaknya di sekitar sini. Nah, letaknya di sekitar sini. Ini di peta belum ada ya. Jadi petani pembuat garam. Pantai-pantai Indonesia dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Indonesia juga menyimpan banyak sumber daya alam, misalnya hasil tambang. Hasil tambang itu bisa berupa batu bara, minyak bumi, gas alam, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, ini contoh untuk wisata ya. Ini ada pantai. Nah, ini Kampung Garam. Yang tadi Pak Guru sampaikan, Kampung Garam. Coba kalau kita klik, nah ini ya, seperti ini. Nah, sekarang sedang dikembangkan untuk tujuan wisata juga bisa. Nah, ini tampilannya, ini untuk membuat garam. Ini berada di Kebumen. Nah, silahkan kalau mau berwisata besok seandainya sudah selesai corona, ya, keadaan sudah kondusif, kalian bisa melihat Kampung Garam. Nah, untuk saat ini kalian masih tetap belajar di rumah. Selanjutnya, negara Malaysia. Negara Malaysia, coba kita lihat, Malaysia itu sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang sangat luas. Apalagi yang berada di Malaysia sebelah timur. Ini kondisinya hutan yang sangat luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan tambang. Seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah ya, dan timah di Perak ya. Maksudnya Perak itu nama tempat ya. Perak itu nama tempat. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Negara berikutnya adalah Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Nah, sekarang juga sedang gencar-gencarnya ya, usaha pertanian hidroponik. Akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Nah, ini Malaysia ya, Singapura ya, maaf, ini daerah Singapura. Terus selanjutnya adalah Thailand. Thailand, kita menuju ke Thailand. Nah, di sini Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang sungai Chao Phraya. Di sepanjang sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi, bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Ya, di semenanjung Thailand. Nah, ini ya. Semenanjung Thailand. Sungai Mekong dan Chao Phraya
Selat Malaka dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan menangkap ikan. Nah, selanjutnya adalah negara Filipina. Ini Filipina ya. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunan antara lain karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Ya, jadi di Filipina ini ada juga tambang emas, ya, yaitu di daerah Luzon. Luzon mana sih Luzon? Ini Luzon. Di daerah sini ada tambang emasnya. Terus selanjutnya negara Laos. Laos, sudah hafal ya letaknya Laos? Nah, Laos di sini. Laos itu tidak memiliki pantai ya. Negara Laos tidak memiliki pantai. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Ya, ikan karper dan ikan perch. Ini Laos ya. Jadi kalau Laos itu jelas sumber ikannya ikan air tawar karena di Laos tidak memiliki wilayah berupa lautan. Terus selanjutnya negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan banyak minyak bumi. Ya. Brunei itu letaknya di Pulau Kalimantan. Ini, ya. Jadi Brunei itu menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Belair. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Jadi pendapatan itu 40% negara Brunei adalah dari minyak bumi. Dari minyak bumi. Nah, ini Brunei ya. Nanti kalian bisa explore sendiri. Misal mau lihat-lihat seperti apa negara Brunei dengan Google Earth. Selanjutnya negara Myanmar ya, negara Myanmar. Negara Myanmar. Nah, Myanmar letaknya di sini ya, atau Burma. Ini Myanmar atau Burma. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam seperti lembah Sungai Sitang menghasilkan tembakau, Plato San menghasilkan teh dan sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Wilayah Tenasserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Ya, ini wilayah Myanmar. Setelah dari Myanmar, selanjutnya adalah Vietnam. Ya. Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di daerah rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayur, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Ya, Vietnam. Terus selanjutnya yang terakhir adalah Kamboja. Terakhir Kamboja di sebelah barat Vietnam. Kamboja memiliki danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara.
Daerah ini, ya, daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Nah, ini daerah di Kamboja. Nah, demikian ya letak geografis dan beberapa potensi sumber daya alam di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kalian nanti ya di rumah mencoba membuat diagram Venn kondisi geografis negara-negara ASEAN. Diagram Venn itu contoh di sini seperti antara Indonesia dan Laos. Apa saja yang berbeda, bagian sini yang sama, ya. Kemudian yang bagian bawah ini yang berbeda. Jadi apa potensi dari Indonesia yang sama dengan Laos? Contoh potensi yang sama itu, yang pertama beriklim tropis, yang kedua memiliki bentang alam berupa dataran tinggi dan pegunungan, yang ketiga menghasilkan padi dan kopi, yang keempat menghasilkan emas. Sedangkan yang berbeda dengan Laos antara lain letak astronomis, luas wilayah, ya, merupakan negara datarannya berupa kepulauan, diapit oleh laut, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, memiliki bentang alam pantai, mempunyai sumber daya laut seperti ikan, udang, dan terumbu karang. Sedangkan yang berbeda dengan Indonesia yang dimiliki Laos, yang pertama letak astronomisnya, luas wilayahnya, merupakan negara yang daratannya berupa semenanjung, tidak diapit oleh laut, hanya diapit oleh daratan negara lain, tidak mempunyai bentang alam pantai, tidak mempunyai sumber daya laut, hanya ada sumber daya perikanan sungai. Nah, nanti silahkan kalian bisa membuat diagram Venn untuk beberapa negara yang lain yang berada di kawasan Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN. Selanjutnya kita akan mempelajari MUPEL SBDP, yaitu jenis-jenis patung. Setelah belajar tentang ASEAN, kita akan belajar tentang seni patung. Patung mempunyai beragam bentuk yang memiliki nilai keindahan. Ada beberapa jenis patung yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar. Agar lebih paham, mari kita simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah berdasarkan perwujudan atau bentuk. Berdasarkan bentuknya, patung dapat dibagi menjadi bentuk figuratif dan non-figuratif. Patung figuratif merupakan bentuk patung yang realis atau nyata. Nah, di situ di gambar kalian dapat melihat bentuk patung figuratif. Ada dua orang tokoh proklamator ya, Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi bentuk patungnya itu nyata. Patung figuratif biasanya meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda di sekitar. Sementara itu, bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang abstrak atau tidak nyata. Patung non-figuratif merupakan hasil dari imajinasi pembuat patung. Patung non-figuratif cenderung menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, dan memanjang. Nah, di situ kamu dapat melihat tampilan bentuk patung non-figuratif. Ya, kemungkinan itu menggambarkan manusia ya, ada bentuk bulat ya seperti itu, tapi bentuknya itu seolah abstrak ya atau tidak nyata, sangat berbeda sekali dengan patung figuratif. Terus selanjutnya adalah berdasarkan posisi. Berdasarkan posisi, patung dibedakan menjadi patung lengkap, patung buste, dan patung torso. Patung lengkap merupakan patung utuh untuk seluruh anggota badan.
mulai dari kepala sampai kaki. Patung lengkap biasanya dibuat dalam posisi yang beragam, seperti berdiri tegak, duduk, jongkok, dan tidur. Patung buste merupakan patung sebatas dada ke atas atau bagian kepala saja. Sementara itu, patung torso merupakan patung bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul. Patung torso biasanya berupa patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Nah, di gambar kalian dapat melihat ada patung lengkap, ya, posisi berdiri. Jadi lengkap memiliki anggota badan. Terus sebelahnya ada patung lengkap dengan posisi duduk, ya. Terus bagian bawah ada patung buste, ada juga patung torso. Nah, itu tampilan dari patung berdasarkan posisi. Terus selanjutnya, berdasarkan fungsi, patung terdiri atas patung pemujaan, patung monumen, patung miniatur, dan patung dekorasi. Patung pemujaan digunakan sebagai lambang pemujaan dalam acara keagamaan atau sebagai sarana beribadah. Patung monumen disebut juga patung memorial. Patung monumen dibuat untuk mengenang peristiwa serta kejadian bersejarah atau jasa seorang pahlawan di masa lampau. Patung miniatur adalah patung tiruan suatu bangunan atau arca dalam ukuran kecil. Sementara itu, patung dekorasi adalah patung yang digunakan sebagai hiasan di dalam maupun di luar ruangan. Nah, yang pertama pada gambar kalian dapat melihat patung pemujaan, di situ berupa patung Buddha, ya. Kemudian ada patung monumen, ya. Patung monumen itu melambangkan Hari Kesaktian Pancasila, yang. Terus kemudian ada patung miniatur, ya. Patung miniatur di situ ada patung Candi Prambanan. Kemudian ada juga patung dekorasi berupa patung Dewa Gajah itu, ya. Nah, demikian, ya, patung berdasarkan fungsinya. Selanjutnya adalah membuat patung hewan dari plastisin. Dari plastisin lempung terigu yang kemarin, pada pembelajaran kemarin kalian sudah membuat plastisin dari lempung terigu. Jika masih tersisa, nanti kalian bisa membuat patung dalam bentuk yang lain, ya. Tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis patung. Sekarang kita akan kembali berkreasi, ya, membuat patung dengan plastisin lempung terigu. Kita dapat berkreasi membuat patung hewan seperti ayam, ya. Kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan, ya. Mungkin bahannya kemarin kalian sudah punya, yang kalian buat kemarin masih lebih. Selanjutnya kita simak langkah-langkah membuat patung dari plastisin dalam video berikut. Membuat patung ayam dari plastisin lempung terigu. Halo, kali ini kita akan berkreasi membuat patung ayam. Bahan dan alat yang harus kita siapkan yaitu plastisin lempung terigu dan lidi. Sekarang kita simak langkah-langkah membuatnya yuk. Pertama adalah kita bentuk plastisin menjadi bentuk badan ayam. Setelah itu kita buat sayap ayam menggunakan plastisin warna lain.
Selanjutnya kita buat jambul ayam. Nah, sekarang kita buat paruh ayam. Berikutnya kita buat mata ayam. Terakhir kita buat kaki ayam, teman. Nah, sekarang semua bagian patung ayam sudah lengkap. Mari kita pasang semua bagiannya. Kita mulai dengan menempelkan jambul ayam ke badan ayam. Kedua, kita tempelkan kedua sayap ayam ke badan ayam. Ketiga, kita tempelkan kedua kaki ayam. Keempat, kita tempelkan paruh ayam. Terakhir, kita tempelkan mata ayam di atas paruh ayam. Nah, agar lebih bagus, kita bisa mengukir patung ayam ini, teman. Sudah jadi deh. Kamu bisa membuat patung ayam ini sesuai kreasimu sendiri loh. Dah.